Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, siapakah keturunan Rasulullah yang masih hidup sampai sekarang? Di manakah lokasi mereka? Banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tahukah Anda bahwa cucu dan anak keturunan Rasulullah SAW yang masih ada hingga saat ini, mereka semua berasal dari keturunan putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia dan pemimpin di seluruh umat manusia, maka memiliki nasab yang bersambung kepada beliau adalah sebuah kemuliaan yang tidak diragukan lagi. Anak keturunan Fatimah radhiyallahu anhu pun kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dan bukan lagi kepada ayah mereka. Para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah SAW dan para keturunan beliau dijuluki dengan Syahid ataupun Syarif. Di manakah anak keturunan beliau tersebut berada saat ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, padahal hakikatnya mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasab beliau. Dan hal ini bukanlah merupakan hal yang baru. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Hal itu dilakukan karena berbagai alasan, baik untuk mendapatkan keuntungan materi maupun untuk mencari kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Ketika kita berbicara tentang keturunan Rasulullah SAW, maka kita akan membahas tentang anak-anak beliau. Putra Rasulullah SAW semuanya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah SAW masih hidup. Yang tersisa adalah cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua adalah putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah SAW, dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Anak keturunan Fatimah radhiyallahu anha pun kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dan bukan lagi kepada ayah mereka. Para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Di antara yang menjadi landasan hal tersebut adalah sabda Rasulullah SAW. Fatimah merupakan bagian dari darah dagingku. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang cucu beliau, yaitu Al-Hasan, dengan sabda beliau, sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid yang mulia, di mana beliau menyebutkan cucu beliau dengan panggilan anakku. Kemudian dari keturunan Husain, yang tersisa hanyalah Ali Zainal Abidin dan Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, merupakan satu-satunya dari keturunan Rasulullah SAW yang selamat dari peristiwa Karbala. Dan dari anak keturunan beliaulah tersambung nasab tersebut Rasulullah SAW hingga saat ini melalui jalur Husain. Maka perlu Anda ketahui bahwa siapapun yang bernasab kepada Husain radhiyallahu anhu hingga hari ini merupakan keturunan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhuma. Sementara dari keturunan Hasan ada dua orang anak, yaitu Hasan al-Musanna dan Zaid al-Abraj. Dari ketiga orang inilah keturunan Rasulullah SAW ada hingga saat ini yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka adalah Ahlul Bait, para syahid dan syarif yang dikenal nama-nama mereka, serta tercatat nasab mereka hingga sampai ke Rasulullah SAW. Ketika terlahir seorang bayi dari kalangan sayyid, namanya akan dicatat
dan ditulis nasabnya hingga sampai ke Rasulullah SAW. Tidak diragukan lagi bahwa para keturunan Rasulullah SAW menempati kedudukan yang tinggi. Ketika masa Daulah Mamalik terdapat sebuah jabatan yang disebut sebagai Naqibul Ashraf, yang mana jabatan tersebut merupakan ketua dari para sarif keturunan Rasulullah SAW. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan hak dan keistimewaan bagi mereka, baik dari sisi sosial maupun politik. Di antara keistimewaan khusus yang diberikan kepada sarif di masa dinasti Utsmani adalah pembebasan pajak dan keterbebasannya mereka dari tuntutan biasa. Ketika terjadi pengaduan hukum terhadap salah satu sarif, maka Naqibul Ashraflah yang akan menghakimi aduan tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Naqibul Ashraf jugalah yang bertanggung jawab dalam menjaga rantai nasab keturunan Rasulullah SAW. Kantor Naqibul Ashraf berada di ibu kota dinasti Utsmani, dan kedudukan ini selalu ada di tiap masa pemerintahan Utsmani. Jabatan Naqibul Ashraf ini juga bertugas untuk mencatat setiap kelahiran baru dari keturunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, diyakini bahwa kebanyakan dari para syarif keturunan Rasulullah SAW berada di Turki saat ini. Selain itu juga banyak yang menyebar di berbagai belahan negeri Muslim. Julukan Sayyid dan Syarif keturunan Rasulullah SAW didasarkan pada beberapa hal. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang Hasan dan Husain, di mana beliau bersabda, Hasan dan Husain adalah dua syahid atau pemuka para pemuda penghuni surga. Adapun julukan Syarif yang berarti mulia disebutkan karena mereka memiliki nasab yang tersambung kepada Rasulullah SAW yang mulia. Tidak setiap orang yang memiliki nasab kepada Rasulullah SAW adalah seorang wali Allah yang taat beribadah. Tapi ada di antara mereka yang merupakan orang-orang soleh, sebagaimana juga ada yang merupakan orang-orang fajir. Ketika seorang yang memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW, hal tersebut merupakan sebuah kemuliaan. Tetapi setiap orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat hanya dengan amal ibadahnya, bukan karena nasabnya. Dan setiap orang dari kita akan diukur baik buruknya sesuai dengan amal perbuatannya, karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sebagaimana yang perlu kita ketahui juga bahwa memiliki nasab yang mulia ini tidak akan mendatangkan manfaat baginya jika dia adalah orang yang fajir. Dan seorang yang muslim biasa saja merupakan hamba yang taat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia tidak memiliki nasab kepada Rasulullah SAW. Yang harus diusahakan oleh setiap muslim adalah untuk memperbaiki amal ibadahnya. Sedangkan nasab yang mulia tersebut bukan merupakan wewenang manusia, tetapi merupakan hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan orang yang memilikinya pun tidak memiliki keutamaan lebih di akhirat hanya karena dia memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Termasuk hal yang penting adalah kita sepertinya tahu siapa saja yang merupakan keturunan Rasulullah SAW, agar kita dapat menunaikan hak mereka, yang mana di antara hak yang harus ditunaikan kepada para keturunan Rasulullah SAW adalah dengan mencintai mereka dan memuliakan mereka, dengan niat untuk memuliakan ayah mereka, yaitu Rasulullah SAW. Tetapi tidak boleh untuk memutuskan mereka ataupun mengangkat bahwa mereka adalah orang-orang yang maksum dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Sebagaimana juga kekhususan yang ada pada keturunan Rasulullah SAW bahwa mereka tidak boleh untuk diberikan zakat atau sedekah.
Wallahu a'lamu bissawab. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.